Kita berubah. Hah? Pak Rudi Kan belum. Oh, kita sekarang ya omong-omong lagi lah, omong politik. Ompol. Ompol ya, disingkat ompol. Pak Rudi yang lagi pegang ini gini. Para penontonnya kan biar denger. Wah itu ada datang ya. Bukan yang ada. Oh iya ini kan ada juga kita undang. Cuma saya kamera kita satu nggak bisa kesana. Kalau sudah dapat dana itu. Ya kalau kita ada. Belikan dana itu aja. Dana itu kita berikan. Ya. Mas Rudi, ini di Jawa Timur ramai. Iya. Ini kan kita di daerah. Di daerah ini, yuk sekali-sekali ngomong Jawa Timur. Karena Jawa Timur itu labelnya provinsi dan apalagi ini kasusnya menyangkut gubernur kita, gubernur Jawa Timur. Tempo hari kan dipanggil jadi saksi ya soal dana hibah yang melibatkan DPRD provinsi. Gimana tuh Pak Rudi tahunya gimana tuh? Iya itu kita dengar dari kabar-kabar bahwa kasus itu melibatkan personal yang ada di gubernuran itu. Banyak betul ya? Iya. Sampai angkanya berapa itu Pak? 32 triliun. 32 triliun. 2020 sampai 2024. 2020 sampai 2024 itu data valid. Data valid. Media ya. Iya. Ini yang patut kita prihatinkan. Artinya bahwa pengawasan yang harusnya melekat, termasuk di dalamnya ada APH, kok bisa sampai terjadi kebocorannya segitu besar. Nah, menurut saya nggak bocor itu dibocorin. menurut ya. Nah terus kemarin BPKP-nya gimana gitu loh? Kok sampai terjadi seperti itu Pak Kamto ya? Iya. Nah, ini kan sesuatu apa ya? Lagi-lagi kita disuguhi dengan lelucon yang gak lucu. Oke, itu kan materinya. Iya. Yang teman-teman tahu nggak? Biasanya seseorang pejabat yang dipanggil sebagai saksi, saksi itu kan berarti mengetahui. Iya. Terus perkembangannya gimana? Mungkin nggak tuh bisa saksi? jadi nanti naik menjadi Jadi tersangka gitu. Itu sangat Berarti mungkin. berpeluang dong gubernur Ya. kita yang wanita ini, kok kasihan ya ceweknya Dan itu pernah terjadi bahkan sering dari saksi meningkat menjadi tersangka terus terdakwa itu sering. Nah ini yang menjadikan kita kadang kasihannya ibu-ibu gitu ya, ibu-ibu tapi dia memegang kewenangan, memegang stempel kesejahteraan. Artinya kalau sampai ada uang sebegitu besar yang tidak dipakai untuk semestinya dalam tingkat kesejahteraan masyarakat, ini kan juga sesuatu yang mengagumkan. Lucu gitu loh, aneh gitu loh. Ini teman-teman Surabaya kan demo banget. Ya. Jadi dana hibah itu ada dua. Satu yang pertama itu dikelola oleh Pokir ya, DPR provinsi. Ya. Terus yang kedua itu reguler, yang dikelola oleh gubernur. Maksudnya dikelola gubernur langsung. Ini gimana? Tadi nggak data lo. Bisa dibacakan. Gini, kita kan ngomongnya ngomong politik. Ngomong politik. Jadi kalau ngomong dana hibah itu kan pasti ada awal mulanya, Pak Beni. Dari mana awal mula sebenarnya dari hibah kok bisa sampai sebulan ini? Satu dari Jawa Barat, Pak. Kita mau nggak mau kita harus acungi jempol sama KDN. Kang Deddy Mulyadi. Kang Deddy Mulyadi ini adalah gubernur yang sangat luar biasa. Kita mau nggak mau mengakui. Kita butuh transparansi publik yang digaung-gaungkan Pak Rudi Muhammad Banten. Transparan no pejabat ini. Transparan no. Apa? Yo transparan anggaran, transparan semuanya anggaran. Ketika Kang Deddy Mulyadi membaca anggaran Kabupaten Jawa Barat, itu muncullah dana hibah.
ada sekolah, dana apa-apa. Nah, yang paling di garis bawahi terus akhirnya muncul dana hibah adalah dana hibah itu tersalurkan tidak tepat sasaran. Contoh, Nah, contohnya gimana? Nah, satu, ini kan kita ini kan omong politik, omong warung, melanjutkan di media sosial. Dana hibah dalam satu yayasan itu bisa mencapai 50 miliar. satu yayasan Ini Jawa Barat, Pak. Oh, di Jawa Jawa Timur itu tahun 2002, tahun 2024 ini pagunya 4,5 triliun, terrealisasi 4,4 triliun, terrealisasi 2024, Pak. Selama kepemimpinan Bu Khofifah dalam 2000 itu sebanyak 34 triliun itu pagu, terserap 32,8 triliun. terus gue opain satu tempat. Nah, ketika ngomong Kang Deddy Mulyadi, dana harus sekian. Nah, Bunda Khofifah ini berani nggak ketika sudah dipanggil KPK kayak Kang Deddy Mulyadi, ya Pak Rudi ya, harus ayo bukan semuanya, deg-degan. Ayo Pak, kita pelototin anggaran. Yang kemarin buat si A sekian, buat si B sekian, buat si C sekian, kan transparan. Ketika ini sudah publik transparan, berarti orang-orang kita yang di bawah ini, Bu Khofifah ini, nah gitu. Tidak berani apa orang? Tidak berantem enggak, karena ini sudah menjadi viral, omong-omong viral, Sangat viral. dana hibah ini viral. Awal mula adalah semua itu harus transparansi. Nah, setelah provinsi kita ngomong Magetan, disinggung sedikit Magetan ya. Magetan itu dana hibahnya kemarin baca di ini adalah dikasih Magetan Pak Beni tahun 2024 Pak ya, cuma 3,46 miliar. Oh, Ini kecil, Enggak, 3,46 miliar. Kecil Pak. Ya lumayan nah, kita kan kotanya kecil. Nah, makanya dari itu kalau jadi tersangka dan tidaknya itu Indonesia itu ya kayak gini loh Pak Benny. Iya Pak, Bisa tidak, bisa ya. yang benar. Kita itu Tapi gini Pak Odo, Ya, teman-teman aktivis di Surabaya minggu-minggu lalu sampai hari Jumat kemarin gencar menekan orang-orang yang sudah dipanggil jadi saksi ini untuk segera ditersangkakan. Nah. Karena potensinya menurut data teman-teman jumlah tersangkanya itu kurang lebih 100 orang. Itu Padahal yang baru ditetapkan dan sudah proses hukum baru 4. Pak Sahat ya termasuk ya. Termasuk Pak Sahab, Pak itu Sahab. rekan saya juga itu di Surabaya ya. Jadi gini, kalau kita ngutip omongannya Pak Ketua DPRD yang dari PDI ada di TikTok ya, Gus Nadi itu kan. yang dari PDI siapa Pak Rudi? Gus Nadi kan yang Ya. ya Pak Gus Nadi. Lawang anggaran itu kan yang megang gubernur. Terus sampai tidak tahu ya bohong tuh. Iya, mau berarti kan Ya, ketua DPR loh ya, yang sudah pensiun ya, yang dikabarkan hari itu. kan gitu. kemarin juga dipanggil juga. Ya dipanggil. Ketika buka-buka, gelik dada loh. Ini ketua DPR, lu yang megang anggaran ngetok di gubernur, so ya omongannya. Ini ngomong bareng ya. Ya logika sederhananya mungkin Pak Gosok yang di pemerintahan. Logika sederhananya saya pimpinan organisasi, nggak usah besar-besaran, LSM aja. Ketika anak buah saya, ya kan, aktivis saya melakukan gerakan kan mesti laporan dan saya tahu. Apalagi ini pemerintah, menurut Pak Rudi, mungkin nggak seorang gubernur nggak tahu, dia mengatakan sudah dilaksanakan sesuai prosedur ketika diperiksa di Polda. Artinya menurut beliau gubernur kita semua sudah terlaksana sesuai prosedur. Artinya kegiatan pemberian dana hibah kan ya namanya orang nomor satu pasti tahu lah. Menurut pengetahuan gitu kan gimana untuk masalah Kalau saya kepemimpinan. sebagai ketua panitia misalkan Ya, ciri-ciri ada. Ciri ada.
artinya keuangan yang keluar dan keuangan yang masuk, misalkan ceritanya ini dari donatur, masuk berapa, keluar berapa, Arek saya rungokno nek ya. itu kan memerlukan tanda tangan ketua panitia. Ya, iki utoke ketua panitia. Baik, teman-teman kita yang di depan ini pasti tahu lah, tidak jadi panitia Kalau berapa. ada dana masuk untuk Atau dana keluar. dana masuk dulu, Oh, dana masuk dulu. terus kita poskan untuk dana pengeluaran ABCD, untuk publikasi sekian, untuk beli material sekian, dana sekian. Nah, itu nanti kan akhirnya teradministrasikan. Iya, iya. Nah, kalau Tercatat lah gitu. tercatat. Nah, tercatat sah atau tidak itu kan tanda tangan saya. Iya, selaku ketua. Ya. Ketua panitia. Nah, kalau sampai ketua panitia tidak mengetahui keluar masuknya uang kemana arahnya, Itu bohong namanya. sampai ke tingkat kabupaten, Iya. sampai kita ke tingkat dinas, sampai kita ke keluaran administrasi seperti itu. Jadi kalau ada sampai ada uang yang tidak diketahui kemana limbahnya itu, ya omong-omong aneh kan gitu. Artinya sampai mau mengatakan bahwa pemimpin apakah itu gubernur, bupati atau lain sebagainya pasti mengetahui lah Ya, pasti. programnya dan uangnya juga. Iya, itu logika sederhana seperti itu, logika warung itu seperti itu. Tapi dalam hukum begini loh, andai kata dia tidak korupsi pun, dia tidak makan uang pun, ya kan? Dia tidak menggunakan uangnya, tapi dikorupsi oleh bawahannya, tapi dia diam aja. Dia juga kena loh pimpinan itu, Iya. kan turut serta, dia mendiamkan, iya kan? Seandainya ada uang masuk dari donatur atau keuntungan kegiatan usaha, diposkan untuk belanja ini. Nah, waktu belanja material itu kan ada yang membelanjakan ketua bidang prasarana. Kalau sampai terjadi akhirnya uang untuk belanja yang digunakan oleh bidang prasarana itu nggak benar, tapi kan panitia mengetahui juga. Ketua pasti mengetahui. Pasti tahu. Nah, jadi kalau nggak mengetahui itu juga aneh. Apalagi di sistem pemerintah itu punya alat yang Pengawas. namanya IT, apa itu pengawasan ketat melekat. Nah, kalau sampai terjadi akhirnya ratusan yang menjadi tersangka itu memang sepertinya disengaja. Itu nanti akhirnya kan saling menutupi. Ya begitulah, apa namanya, sesama korp itu kan saling menutupi. Iya, iya, iya. Tetapi kebenaran tetap akan menjadi kebenaran Akan juga. terungkap. Nah, siapa yang menyimpan bangkai akan cium baunya. Ada saya ini nang makan tuh. Saya ini istilah ya, hari ini mangan bareng. Saya soalnya kalau bolo-bolo kis, podo lu kayak gitu. Saya ini diam-diam tenang. Kita jamin Anda pasti makan kenyang. Penontonnya Jahe, kopi, pisang goreng. Nah, saya makan tuh. Iya. Omong-omongnya gimana? Piye mau pertanyaan omong-omong ini? Tadi pimpinan pasti tahu semua. Pasti tahu, ya. Jadi sekarang menurut Pak Kanto, andai kata dia tahu, terus dia diam aja gimana? Gini Pak Benny, kita ibaratkan kita sendiri aja. Ketika Pak Benny ngelola Yum ini, anak buahnya kan banyak. Ada yang masak, ada yang ini, ada yang ini. Pasti dalam satu hari Pak Benny kasih modal. Iya loh, kasih modal. Ya, Kasih modal taruhlah 2 juta. Ini untuk belanja. Ketika 2 juta ini tidak terbelanjakan semua, kan pasti ada sisa. oh ya, Oh, tunggu ini, tunggu. Pasti jadi kan pasti tahu dapat pasti laporan kan? tahu, pasti karena level tertinggi. Iya. Loh, 2 juta. Kok mau masak koyong ini? Liane kok tidak nopo. Si Krono tiba ini belanja kubis, sing dibelanja ning kuwi ming 1000 tapi si Catatannya. 500. Iya. Sama aja kan Istilahnya dintet dengan Nah, ini kan sekarang hal mengentit ini kan kayaknya sudah banyak. lazim. Jadi kan bagaimana kalau menurut saya pemerintah Jawa Timur ini harus kok gede mulai ngomong Jawa Timur. Ya, Kak. Wong mah bertanya. Awal ini, Wong mah bertanya yang ini Jawa Timur. Roto dulu ya, Level itu diguyur ya. ngomong Jawa Timur. Soalnya dampaknya juga nanti ke daerah kan. Ketika kita ngomong Jawa Timur, Pak, Jawa Timur ini sekarang kita tuh era kiblatnya Jawa Barat, Pak, sekarang, Pak.
Jawa Barat ini mbok yo Bu Kofifa ini niru Jawa Barat aja isin ora. Yang sekarang masih diajukan Ya, yang Cak Soleh yang ke apa Pak Rudi tentang penghapusan pajak gak gubres apa ini? ya, gak direken, Gak jelas. Ya. Bahkan itu sekarang digugat di pengadilan. Digugat di pengadilan sampai penghapusan pajak. Nah, ketika dilihat dari situ, ketika kembali ke kasus hibah tadi, harusnya Bu Kofifa selama menjabat 5 tahun ini harus berani tadi transparan. Dana hibahku tak kene kae sakmene klo Pak KPK Terus dicek. Kita ngomong anggaran lagi, tak lihat di Google. Anggaran Jawa Timur hari ini adalah 29 triliun. Oke, benar. Gitu Pak, 29 triliun, nolnya siji loro, telu papat limo, 6 pitu 8, 9 10 11, berarti kan triliun Pak hari ini. Belanja daerah Jawa Timur itu 29 triliun Pak. Duit berapa? Itu lagi diangkut truk. Terus untuk apa itu penggunaannya? Untuk apa? Yo, kan ini biasa. Enggak, ini yang akan datang apa yang sudah? Udah, 2025 realisasi ya. Ketika pemimpin kita itu kayak Pak Deddy Mulyadi, mungkin Jawa Timur akan lebih luar biasa. Malang luar biasa, terus mana Surabaya, Lumajang dan sebagainya. Kita kabupaten-kabupaten yang luar biasa, termasuk Magetan, daerah Magetan ini. Sore Bu Pak Bupati, jalur dana hibah mungkin 200 miliar, jadi kabupaten Solo bisa jadi ya? Bisa. Untuk menopang APBD Magetan yang terlalu kecil untuk pembangunan pariwisata daripada orang Bandung begitu kayak ini. Jalan betul. Saya untuk membangun sarana, saya anggarkan pinjam kayak Pak Bupati Ponorogo, pinjam duit tapi untuk berhubungan aja. Nah, ini yang harus gitu. Makanya kalau kita ngomong Jawa Timur, awake kegedean kayak awake meneng desa Jawa Timur. Saya aku di kode. Betul kalau saya katakan nanti sesi kedua kita lanjut. Oke, terima kasih. Sesi kedua kita lanjut.